Bocah yang ditemukan tewas dalam karung di Minahasa, Sulawesi Utara dimakamkan di dekat pusara ibunya. Diduga bocah perempuan itu menjadi korban kekerasan seksual dan pembunuhan. Isak tangis mewarnai pemakaman Marcella Sulub, bocah 12 tahun yang menjadi korban pembunuhan dan jenazahnya ditemukan dalam karung. Jenazah bocah kelas 6 SD ini dimakamkan di sebelah pusara ibunda yang telah meninggal 2 tahun lalu. Keluarga yang sangat berduka hanya bisa pasrah dan menyerahkan penanganan kasus pada polisi. Sebelumnya warga desa Koha Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara digegerkan dengan penemuan jenazah bocah perempuan dalam karung. Saat ditemukan terdapat bekas penganiayaan dan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang selama 3 hari sebelum ditemukan tewas. Ada ditemukan tanda-tanda kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh korban ini, dan saat ini sedang kita kembangkan untuk mencari siapa pelakunya. Saat ini polisi masih memburu pelaku yang secara sadis melakukan kekerasan seksual dan membunuh korban. Dari Manado, Sulawesi Utara, Zefri Langi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kronologi meninggalnya bocah kelas 6 SD sudah bergabung Edi Sulu, ayah dari korban. Selamat sore Pak Edi, sebelumnya kami ingin mengucapkan tentunya turut berduka cita. Baik Pak Edi, bisa diceritakan seperti apa sebenarnya kronologi sejak awal hilangnya putri Anda hingga akhirnya ditemukan? Waktu saya pulang kebun, ya anak-anak itu masih di rumah saya. Terus waktu sebelum saya ke ibadah, saya sudah tanya pada anak saya, terus papa mau ke ibadah, mau ikut. Yang satu, yang adiknya yang menjawab, saya ikut, dia enggak ngomong. Terus sebelum saya tanya lagi, dia sudah menjawab lebih dulu sama bapaknya. Bapak, kita minta 3.000. Terus saya tanya, beli apa? Dia bilang, mau beli sosis. Nah, terus saya bilang, beli sosis sama tua kamu nggak ada itu jual. Dia bilang, biar aja nanti dikatanya. Dia bilang, beli di atas aja sama tanpa Sopi. Terus waktu saya mau ke ibadah, kakaknya datang. Langsung saya bilang, kakak ikut sama adik di atas. Adik tapi belanja. Terus kakaknya jawab, sedikit bapak saya mau berganti. Nah, ketika itu saya sudah ke ibadah. Saya ke ibadah, saya sudah percayakan saya sama anak saya, ambil. Nah, ketika saya pulang, karena saya lelah, saya tahu dia sudah ada di rumah, sudah tidur. Ketika besoknya, saya bangun, saya perintahkan kakaknya, masih bangun sama Sela, karena dia mau ujian. Terus ketika kakaknya lihat di kamar, dia bilang, Papa, Sela nggak ada. Dia bilang, tidur di mana dia? Sekarang saya minta cari dia. Terus tanya-tanya yang dia pergi teman itu. Tanya sama temannya, dia enggak ke sini. Terus tanya lagi ke saya, enggak ke sini. Nah, saya sudah mencari, ketika itu ada berita, masukan-masukan dari teman-teman, terus langsung saya ke rumah yang di sekarang pelaku itu. Baik, Pak Edi, jadi pada saat Anda ke gereja, tidak ada orang lain atau keluarga lain di rumah Anda selain putri Anda? Ada kakaknya satu di rumah. Sempat pamit tidak korban kepada kakaknya? Ya, waktu saya ke ibadah saya sudah nggak tahu dia pamit enggak. Tapi saya pulang waktu ibadah itu langsung saya tidur. Terus saya
bilang sama kakaknya itu, lihat adik, saya pulas, saya kira dia sudah tidur. Kapan kemudian tepatnya Anda menyadari bahwa putri Anda ini hilang? Waktu saya cari, waktu satu Malam hari itu juga langsung dicari, Pak? dicari kakaknya. Waktu cari, ya anak saya menurut saksi, dia pulang, mungkin pulang ke rumah. Ketika ketemu yang orang itu, katanya yang saksi, dia bilang Sela itu jalan sendiri. Terus dia datang dengan mobil, terus mutar, terus dia ikuti sama Sela. Tapi saksi itu lihat terus, begitu mobil sudah jalan laju, lihat anak saya sudah nggak ada. Terus waktu itu juga ada saksi yang melihat lagi. Waktu dia sudah bawa anak saya, tapi sudah nggak tahu bahwa itu anak saya. Sampai dia katakan sama pemerintah di dusun, dia bisa jadi saksi karena dia melihat. Jadi ketika itu saya Apakah ada meyakinkan, dugaan penganiayaan, Pak, pada putri Anda? ya memang kalau saya lihat memang keterlaluan juga itu. Sampai anak saya itu mau lihat lagi itu saya sudah nggak bisa lihat karena bayangkan aja itu kepalanya itu kayak seperti ya tomat busuk, Baik, Pak. hancur memang. Baik, Pak Edi, sekali lagi kami turut berduka cita yang mendalam. Semoga peristiwa ini segera terkuak oleh pihak kepolisian dan pelaku mendapatkan hukum yang setimpal. Terima kasih, Pak Edi.